Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarwanto Channel yang sederhana, semoga bermanfaat bagi kita semua ya guys. Oke guys, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan dari nasabah tentang yang namanya kartu geblokir atau ATM hilang atau tertelan. Itu masih bisa nggak sih menerima transferan uang dari orang atau dari kerabat ataupun saudara ya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya walaupun kartu debit Anda dalam posisi terblokir dikarenakan hilang atau lupa naruhnya di mana atau tertelan dan mungkin sudah Anda blokir, tapi untuk posisi rekeningnya itu tetap aktif ya guys. Jadi nggak ada pengaruhnya untuk uang masuk itu tidak bisa. Jadi seperti itu ya guys. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau kartu debit kalian ini dalam posisi hilang atau sudah terblokir dikarenakan tertelan ataupun kecopetan ya, ibaratnya kan langsung diblokir ya. Nah, itu untuk tabungan kalian masih dalam kondisi aktif. Jadi kalau kartu debitnya itu diblokir, kondisi tabungan tetap aktif dan tetap bisa menerima transaksi uang masuk atau transfer dari luar negeri ataupun dari dalam negeri ya guys. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi yang menghambat untuk dana itu masuk ke rekening Anda adalah kalau rekening Anda tidak aktif dalam 1 tahun. Itu tidak ada setoran, tidak ada uang masuk, tidak ada transaksi. Nah, itu udah pasti langsung close by system ya. Jadi sudah tidak bisa digunakan. Jadi saya sarankan kalau kalian rekeningnya jarang digunakan, ya sesekali dalam 2 atau 3 bulan kalian harus setor itu paling nggak 100.000 atau 200.000 agar rekening kalian tetap aktif ya guys. Kalau dalam 1-6 bulan berturut-turut kalian tidak ada transaksi, maka rekening Anda itu dinyatakan dormant. Dormant itu statusnya masih bisa diaktifasi kembali rekeningnya, tapi dengan catatan kalian harus menyetorkan ke rekening kalian dulu. Jadi otomatis kalian harus ke bank pembuka asal dengan membawa buku tabungan, KTP, dan ATM ya guys. Semuanya asli, bukan fotokopi. Nah, ntar akan diverifikasi ulang dengan customer service. Setelah data kalian sudah diverifikasi oleh customer service, maka dari pihak customer service akan mengaktifkan kembali rekening yang dormant. Dengan catatan kalian harus store terlebih dahulu ke rekening kalian ya guys. Jadi setelah kalian store ke rekening kalian, maka rekening kalian akan aktif kembali guys. Jadi seperti itu ya guys ya. Saya sarankan 1 hingga 3 bulan kalau rekening kalian tidak digunakan, sesekali aja kalian transfer 100.000 atau 200.000 ke rekening kalian agar tetap aktif ya guys, agar tetap terlihat ada transaksi. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ATM kalian itu dalam posisi diblokir ataupun kalian sendiri yang meminta diblokir karena tertelan ataupun hilang.
kondisi rekening kalian tetap aktif dan tetap bisa menerima uang masuk, yaitu atau transfer dari luar ya, entah dari saudara, keluarga maupun rekan bisnis. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi masih banyak pertanyaan, Bang masih bisa nggak sih kalau ATM saya itu diblokir tapi rekening saya masih bisa nerima uang masuk nggak sih? Masih bisa ya guys ya. Dan kalau kalian mendadak ingin mengambil uang karena ATM kalian posisinya terblokir, itu juga bisa ya guys di teller. Kalian bawa buku tabungan sama KTP, tapi maksimal penarikan hanya 5 juta ya guys. Dan itu pun dikenakan biaya 10.000. Tapi kalau kalian langsung ke BRI cabang pembuka asal, itu bisa lebih dari 5 juta karena data kalian sudah valid di situ dan sudah ada. Jadi untuk verifikasinya lebih gampang dan mudah ya guys. Jadi seperti itu guys penjelasannya. Jadi untuk kedepannya kalian gak usah bingung kalau sewaktu-waktu kalian terkena musibah kecopetan atau ATM-nya tertelan atau ATM-nya hilang. Nah itu udah otomatis hanya ATM-nya saja yang terblokir kalau kalian meminta untuk diblokir melalui call center BRI. Tapi kalau untuk rekeningnya itu masih dalam kondisi aktif ya guys. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu panik. Jadi nggak usah harus dalam emosional yang tinggi ya. Wah gimana nih rekening saya masih aktif nggak ya, masih bisa terima transferan nggak ya. Jadi masih bisa ya guys ya, nggak perlu dikhawatirkan lagi. Dan kedepannya kalau kalian ingin transaksi, pastikan transaksilah di tempat yang aman, yang banyak orang memonitor situasi di situ. Karena kalau dalam kondisi sepi takutnya ada pihak-pihak yang tidak diinginkan pura-pura menawarkan bantuan, tiba-tiba data kalian diambil oleh mereka. Seperti ibaratnya mereka membantu untuk memasukkan PIN, kalian jangan bolehkan ya, karena PIN itu kan rahasia data nasabah itu sendiri. Jadi pastikan transaksi kalian tetap aman. Dan itu tadi pertanyaan dari subscriber saya ya. Bagaimana sih Bang kalau posisi ATM saya terblokir, apakah saya masih bisa menerima transferan dari orang, katanya. Masih bisa ya, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu panik juga karena masih aman rekeningnya kalau emang kalian aktif transaksinya. Tapi kalau kondisinya tadi itu 1-6 bulan kalian tidak ada setor tunai atau transfer atau transaksi, otomatis rekening kalian kondisinya itu dormant. Dormant itu adalah dimana rekening itu belum bisa digunakan kalau belum diaktifasi ke cabang pembuka atau di BRI terdekat ya guys, yang kalian buka. Jadi kalian datang ke cabang yang pembuka asal kalian, bawa buku tabungan, KTP dan ATM, minta untuk diaktifkan kembali rekeningnya. Tapi kalau sudah lebih dari 1 tahun tanpa ada transaksi, maka rekening Anda akan close by system. Jadi rekening itu sudah tidak bisa digunakan sama sekali ya guys. Otomatis kalian harus buka rekening lagi guys. Jadi pastikan 1 hingga 3 bulan kalian masih ada transaksi, walaupun rekeningnya nggak pernah aktif, tapi kalau ada sesekali transaksi itu masih bisa digunakan ya guys. Oke guys, itu sedikit informasi yang saya berikan mengenai bagaimana sih kalau ATM-nya posisi terblokir, apakah masih bisa
untuk menerima dana masuk masih bisa. Jadi ini pertanyaan dari subscriber saya, semoga ini menjawab kebingungan Anda dan semoga bermanfaat. Bila ada salah dari ucapan maupun kata-kata yang saya ucapkan, saya pribadi memohon maaf. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat ya guys. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga apa yang kalian berikan bermanfaat bagi saya dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda dan saya. Amin.